Halo, perkenalkan nama saya Rizky Mamura, bisa dipanggil Roy. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi mengenai apa itu persediaan arsitektur. Dan di sini saya akan menjelaskan dan memberikan beberapa contoh bangunan yang akan saya uraikan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan secara general apa itu persediaan arsitektur. Persediaan arsitektur adalah suatu yang dapat digunakan sebagai contoh dalam menangani kasus-kasus serupa atau suatu kriteria dalam menentukan pilihan acuan dari referensi historis yang tersedia. Di sini saya akan memakai contoh bangunan berupa coffee shop, di mana terdapat 2 coffee shop yang berada di Makassar dan 3 lagi berada di luar Makassar. Dan saya juga akan menggunakan metode kajian yang sama pada setiap bangunan dengan melakukan analisis setiap bangunan tersebut. Baik, yang pertama itu adalah Coffee Hub. Terletak di Jalan Perintis, Kemerdekaan, dengan luas 600 meter persegi. Eksterior bangunan menggunakan konsep modern pada bangunan utamanya dan industrial pada area outdoornya, dan interior pada coffee shop ini menggunakan material-material seperti besi, kayu, dan cement expose. Sekarang kita masuk pada analisis struktur dan analisis utilitas. Struktur utama pada coffee shop ini menggunakan beton bertulang, dan pada utilitas kebutuhan energi listrik masih mengandalkan listrik dari PLN serta air yang bersumber dari PDAM. Kemudian pada penghawaan bagian indoor coffee shop sangat mengandalkan penghawaan buatan seperti kipas angin dan AC, sedangkan pada bagian outdoor hanya menggunakan penghawaan alami dan angin, serta sumber cahaya pada coffee shop ini sangat mengandalkan cahaya buatan seperti lampu. Kemudian pada ruang yang ada di coffee hub ini terdapat parkiran, ruang pengunjung, toilet, musola, dan material yang sendiri digunakan yaitu material didominasi oleh kayu, besi, aluminium, kaca, keramik, dan cement expose. Kemudian kita beralih ke bangunan yang kedua, yaitu Jumaju Coffee, terletak di Jalan Nanawi, Kota Bandung, dengan luas 117 meter persegi. Material yang digunakan pada coffee shop ini didominasi oleh penggunaan material kayu, besi, aluminium, kaca, keramik, dan semen expose. Struktur utama pada coffee shop ini menggunakan beton bertulang, dan kebutuhan energi listrik masih mengandalkan listrik dari PLN, serta airnya juga bersumber dari PDAM. Kemudian pada bagian indoor coffee shop memakai penghawaan buatan AC, sedangkan pada bagian outdoor menggunakan penghawaan alami dari angin. Sumber cahaya pada coffee shop ini saat malam hari memakai cahaya buatan seperti lampu, sedangkan pada siang hari memakai pencahayaan alami dari matahari. Secara umum, ruang yang optimal untuk sebuah cafe seperti Jumaju Coffee biasanya cukup area untuk menunjang makan dan kursi bagi pengunjung, area untuk persiapan makan dan minuman, tempat penyimpanan, dan area untuk pelayanan pelanggan seperti kasir atau meja pesanan, dan juga terdapat ruang tampahan. Selanjutnya kita masuk ke bangunan yang ketiga, itu Mangata Coffee Shop, yang terletak di Banda Aceh dengan luas 97 meter persegi. Konsep ruangan yang menyatukan unsur ruang luar dan ruang dalam, sehingga banyak bukan menggunakan material full glass. Kemudian analisis struktur dan utilitas pada bangunan coffee shop Mangata di Banda Aceh akan melibatkan evaluasi berbagai elemen, termasuk struktur bangunan dan pengaturan utilitas seperti listrik, air, dan sanitasi. Kemudian pemilihan jendela, pintu kaca, atau elemen lain dalam desain arsitektur yang menginginkan sinar matahari masuk dengan baik di daerah dengan iklim panas seperti Banda Aceh, perlindungan dari panas dan radiasi paparan matahari. Kemudian terdapat area pelayanan, area duduk, area sanitasi, ruang outdoor, dan toilet. Bangunan ini menggunakan banyak unsur kayu dan besi serta dipadukan dengan tanaman untuk menambah kesan daripada ruangan tersebut.
Kemudian yang keempat kita beralih ke Tomor Coffee yang terletak di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar. Di sini memakai konsep tata ruang yang sederhana, minim sekat, memakai cahaya sebagai pembatas ruangan di lantai 2. Untuk area indoornya ada smoking dan warna pandi juga sederhana. Kemudian struktur utama pada Tomor Coffee ini menggunakan beton bertulang. Beberapa evaluasi struktur bangunan akan memeriksa kekuatan dan kestabilan struktur, termasuk material yang digunakan pada konstruksi dan kepatuhan terhadap standar bangunan Tomor Coffee ini. Kemudian pada bagian indoor, coffee shop di lantai 1 dan 2 sangat mengandalkan penghawaan buatan seperti AC. Sedangkan pada lantai 2 yang ada juga bagian smoking area menggunakan penghawaan buatan seperti kipas angin. Sumber cahaya mengandalkan cahaya buatan seperti lampu. Kemudian terdapat area yang ruangan terdapat di Tomor Coffee ini seperti area duduk, area pelayanan, area sanitasi, ruang outdoor, dan toilet. Bangunan ini menggunakan banyak unsur kayu dan besi serta dipadukan dengan tanaman untuk menambah kesan asri daripada ruangan. Dan yang terakhir kita masuk pada bangunan Starbucks di Asia Afrika, Bandung. Di sini menggunakan desain klasik ya. Starbucks seringkali berusaha menyesuaikan desainnya dengan lingkungan lokal di mana gerai tersebut berada. Bangunan ini terbuat dari berbagai bahan seperti beton bertulang atau baja dan harus memenuhi standar keamanan bangunan yang berlaku. Evaluasi struktur juga akan memperhitungkan faktor-faktor seperti ketahanan terhadap gempa bumi karena Bandung berada di zona seismik yang signifikan. Kemudian analisis yang dilakukan terhadap sistem ventilasi dan HVAC untuk memastikan sirkulasi udara yang baik di dalam ruangan. Ini penting untuk menjaga kualitas udara di dalam ruangan dan kenyamanan pelanggan serta karyawan, termasuk dalam kondisi cuaca yang ekstrim. Dan terakhir itu terdapat ruangan-ruangan seperti area pelayanan, area duduk, area sanitasi, ruang outdoor, dan toilet. Bangunan ini menggunakan banyak unsur kayu dan besi, serta dipadukan dengan tanaman untuk menambah kesan asri pada ruangan.